akan membahas materi tentang analisis data. Sebelum kalian bisa melakukan analisis data, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu data. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum yang digunakan untuk singular dan kata data untuk plural. Kata tersebut kemudian diadopsi menjadi kata dalam bahasa Inggris. Data adalah fakta dari sesuatu. Data diperoleh dari hasil pencatatan, pengamatan, atau pengukuran suatu kejadian. Dapat berupa karakter, teks, kata, angka, gambar, suara, atau video. Jenis-jenis data yang dibahas dalam buku LKS Informatika ada 4 pengelompokan. Yang pertama adalah jenis data berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data dari dalam suatu organisasi yang menggambarkan bagaimana keadaan organisasi tersebut. Misalnya, data internal sekolah yang meliputi data jumlah guru, data jumlah karyawan, data jumlah siswa, data ruangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal adalah data dari luar suatu organisasi yang dapat menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil kerja suatu organisasi. Di sini saya misalkan data eksternal dari sekolah yang meliputi data faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian, jenis data berdasarkan sifatnya dibagi juga menjadi 2. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan suatu data yang dinyatakan dalam bentuk verbal atau kata-kata, simbol, atau gambar. Misalnya, data tingkat kepuasan siswa terhadap pelayanan di sekolah. Data kualitatif biasanya diisi dengan beberapa kriteria, misalnya apakah sangat memuaskan, cukup memuaskan, atau sangat tidak memuaskan. Begitu kriterianya. Yang kedua, ada data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan suatu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Misalnya, data berat badan, data tinggi badan, data lingkar kepala siswa. Kalian bisa membedakan ya, data kualitatif itu lebih kepada kualitas, sedangkan data kuantitatif lebih ke kuantitas. Kita lanjutkan tentang jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data asli atau data baru yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Jadi langsung dilakukan oleh si peneliti. Misalnya, saya ingin meneliti hasil belajar siswa di kelas 10 informatika. Maka saya memberikan ujian kepada siswa yang mengikuti mapel informatika dan saya akan mendapatkan hasil belajar masing-masing siswa. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa saya mengambil data secara langsung dari siswa tersebut. Dan data yang saya kumpulkan termasuk data primer. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Misalnya, di perpustakaan terdapat berbagai referensi, entah buku, jurnal, atau makalah yang di dalamnya sudah memuat data yang akan kita perlukan. Nah, ketika kita mengambil data dari referensi yang ada di perpustakaan tersebut, berarti data yang kita kumpulkan termasuk data sekunder karena bukan kita
yang langsung mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya, jenis data berdasarkan waktu pengumpulannya dibagi juga menjadi dua, yaitu data cross-section dan data berkala. Data cross-section dikumpulkan pada waktu tertentu saja. Ketika kita ingin mengumpulkan data, misalnya, bagaimana pengaruh virus corona saat ini? Nah, itu kan berarti dikumpulkan hanya saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Sedangkan untuk data berkala merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada periode tertentu. Misalnya, data harga sembako misalnya, dari bulan Januari ke bulan Februari. Itu setiap bulannya dikumpulkan datanya. Dan ketika kita mengumpulkan data secara berkala, kita akan tahu naik turunnya atau gejolak bagaimana suatu data yang kita kumpulkan. Misalnya di Januari harga sembakonya murah, Februari mungkin naik sedikit ya, naik Rp500. Maret apakah naik apa turun? Nah, seperti itu. Berarti itu data berkala. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu data dan jenis-jenis data berdasarkan sumbernya, sifatnya, bagaimana cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya. Lalu, sebenarnya bagaimana cara pengumpulan data? Kita dapat melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan, pengamatan, dan pengukuran. Misalnya, jika ada satu orang siswa yang ingin mengumpulkan data tinggi badan siswa di kelas 10 informatika, misalnya seperti itu. Berarti siswa tersebut harus mengukur setiap orang yang ada di kelas informatika tersebut, sehingga siswa tersebut akan mendapatkan data yang diinginkan. Seperti itu. Nah, saat ini banyak sekali teknologi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini saya mengambil contoh teknologi untuk mengumpulkan data dari buku paket informatika mulai halaman 110. Bisa kalian buka. Yang pertama ada online atau web dan mobile survei. Jadi ini survei online. Yang kedua ada pelacakan GPS, yang mana pelacakan GPS ini digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya perusahaan jasa transportasi untuk pelacakan kapal terbang atau pesawat misalnya. Ini sudah sampai mana? Nah, itu kan pakai GPS juga. Selain itu, ada juga teknologi web tracking yang digunakan untuk mengetahui perilaku pengguna internet. Misalnya, perilaku pengguna ketika online itu konten web apa yang menarik bagi pengguna tersebut, atau produk apa yang sering dibeli, atau layanan apa yang sering digunakan. Nah, itu bisa kalian gunakan web tracking. Selanjutnya ada juga teknologi chatbot. Chatbot ini merupakan teknologi yang berupa program yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Chatbot ini biasanya juga digunakan untuk melakukan survei dan diyakini hasilnya lebih baik daripada menggunakan survei dalam bentuk formulir. Karena seakan-akan chatbot ini kayak ada yang berinteraksi secara langsung begitu. Jadi kayak robot yang ngechat gitu ya, bahasa enaknya. Lalu ada juga teknologi fMRI dan EEG. Ini merupakan functional magnetic resonance imaging yang mana digunakan untuk memonitor perubahan atau respons dari bagian tertentu dari otak ketika mendapatkan stimulus.
Ini hampir kayak di ronsen gitu ya, tapi bagian otaknya, jadi bagian kepalanya saja. Lalu ada juga galvanic skin response. Di sini fungsinya hampir sama juga seperti eye tracking untuk mengetahui respon seseorang terhadap entah suatu produk, layanan, dan sebagainya. Kalau galvanic skin response ini lebih ke respon kulit, sedangkan kalau eye tracking itu lebih ke respon mata. Lalu ada juga teknologi crawler. Teknologi ini fungsinya untuk merekam data interaksi di media sosial. Jadi di media sosial itu banyak user yang membahas apa, sedang membahas apa, lalu interaksinya bagaimana. Nah, itu dapat direkam dengan menggunakan teknologi crawler. Selanjutnya, kalian juga bisa mengumpulkan data dengan memanfaatkan data transaksi yang ada pada online shop misalnya. Ketika kalian mau belanja online, ini sesuai pengalaman saya ya. Saya biasanya misalnya menggunakan Shopee. Lalu saya mau membeli baju atau buku lah ya. Saya mau membeli buku. Nah, di situ saya akan melihat apakah produk yang akan saya beli itu sudah banyak yang membeli sebelum saya. Jadi kan ada track recordnya gitu. Nah, itu kan termasuk data transaksi. Kalau semakin banyak, biasanya kan berarti kualitasnya semakin bagus. Entah kualitas dari pelayanan dari si penjualnya ya yang saya maksud. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh pemanfaatan data transaksi. Lalu ada juga teknologi reader, berbagai reader. Nah, reader ini pembaca. Bisa dalam bentuk scanner ya, scanner untuk barcode atau QR code. Nah, itu termasuk jenis reader. Ada juga fingerprint. Jadi untuk perekam sidik jari. Nah, itu termasuk reader. Lalu yang terakhir ada teknologi Internet of Things atau IoT. Ini merupakan suatu perangkat yang terhubung dengan internet sehingga kita bisa memonitor perangkat tersebut jarak jauh. Itu misalnya IoT. Nah, itu berbagai teknologi yang dapat kalian gunakan untuk mengumpulkan data.